Pada tahun 2007, di sebuah kota besar, hiduplah dua siswi SMA yang bernama Maya dan juga Ita. Persahabatan mereka begitu erat, hampir setiap hari dilalui bersama. Sudah jadi kebiasaan, Maya sering main ke rumah Ita, kadang hanya untuk mengobrol ringan, atau kadang juga sampai menginap. Namun di balik keakraban itu, Maya selalu menyimpan rasa tak nyaman, karena ternyata dia sedikit bisa melihat makhluk gaib atau indigo. Lo jujur deh sama gue. Tapi meski begitu, Maya tak pernah berani bercerita, karena ia tahu tak semua orang bisa menerima hal yang tak kasat mata seperti itu. Diketahui, Maya berasal dari keluarga yang harmonis. Ia tinggal bersama ayah ibu, nenek, dan juga kakaknya, yaitu Indra. Mau bawain buat teman-temannya ya? Suatu sore, saat Maya sedang mengantar Kopai, terlihat Indra sedang bersama temannya. Lalu Maya di sana tak sengaja mendengar rencana mereka yang akan mengisi liburan sekolah dengan mendaki Gunung Gede. Ternyata Cibodas, Le. Lewat Cibodas aja? Ya enggak, Cup. Cuma sampai pertigaan Cibodas. BBS Camp tuh. Maya yang mendengar hal tersebut, ia langsung tertarik dan ingin ikut. Bahkan ia juga ingin mengajak Ita, sahabat dekatnya. Namun Indra saat itu tak langsung setuju dengan keinginan sang adik. Selain ada rasa khawatir, Maya juga belum pernah mendaki sebuah gunung. Naik gunung itu harus ada persiapan fisik, mental. Sumpah, gue gak bakal ngerepotin. Di samping itu, Indra pun cukup paham dengan adiknya, di mana ia seorang indigo yang bisa melihat hal-hal gaib. Namun teman-teman Indra di sana ternyata tidak mempermasalahkan. Tapi sebelum itu, mereka meminta agar Maya untuk izin ke orang tua terlebih dahulu. Yaudah ya. Ya tapi izin dulu sama mama. Tapi dengan catatan, jika Maya ikut dan nanti ia melihat sesuatu yang aneh, jangan pernah dibicarakan di depan rombongan, agar mereka tidak berhalusinasi dan menimbulkan ketakutan. Bakal, Bang. Sumpah gue gak bakal ngomong apa-apa. Dengan semangat, Maya langsung menghubungi Ita dan mengajaknya untuk ikut. Namun dalam hati Ita sendiri, ia ragu dengan ajakan Maya. Terlebih selama ini, dia selalu menyembunyikan penyakit seriusnya, bahkan berusaha terlihat kuat di depan Maya. Ayolah, Tak. Tapi setelah dipikir-pikir, mungkin ini adalah kesempatan terakhirnya. Karena jika sakit ini telah menjalar, maka sudah dipastikan dia tidak akan bisa untuk naik gunung lagi. Tapi lo yang ngizinin ke nyokap gue ya. Esok harinya, masalah pun terlihat muncul saat Ita harus meminta izin ke orang tuanya. Si ibu dengan terang-terangan sempat menolak karena tahu kondisi Ita yang belum bisa mandiri. Tapi setelah Ita merengek dan membujuk, akhirnya sang ibu pun bisa luluh. Namun persoalannya sekarang, apakah ayah Ita yang keras dan protektif dapat memberikan izin seperti dirinya? Gak usah khawatir. Ada Indra kok, Bu, yang bakal jagain. Tepat di saat itu, sang ayah pun terlihat pulang dan langsung menanyakan apa yang sebenarnya Ita bicarakan dengan ibunya. Lalu setelah dijelaskan oleh Ita, ternyata kali ini sang ayah tidak serta-merta marah seperti gambaran ibunya. Tetapi malah justru beliau memberikan izin kepada Ita untuk ikut mendaki bersama Maya sahabatnya. Nanti kamu. Iya. Maya dan Ita nampak girang bukan main, karena ini akan menjadi pengalaman pertamanya. Namun ternyata di sisi lain, si ibu justru merasa ada yang janggal, sebab selama ini bapak Ita selalu melarang anaknya pergi jauh, tapi sekarang malah mengizinkannya untuk naik gunung. Hati-hati ya, jaga sikap. Singkat cerita, akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Maya dan Ita bersiap mendaki Gunung Gede bersama Bang Indra dan juga teman-temannya. Sesampainya di kawasan Gunung Gede, langit pun sudah menjadi gelap, sehingga mereka memutuskan untuk meneruskan perjalanan dengan menyewa sebuah angkot dan tidak memilih untuk naik ojek. Hal ini dilakukan agar mereka bisa bersama-sama hingga naik ke gunung. Kalau lo ngeliat sesuatu, lo jangan ngomong apa-apa.
Tibanya di sana, sambil menunggu pagi, mereka pun beristirahat sejenak di sebuah warung kecil milik Ibu Lilis. Sekarang kita istirahat dulu. Besok pagi berangkat jam 7 ya. Mangga. Ketika malam semakin larut, Ita tiba-tiba terbangun karena rasa sakit akibat datang bulan. Maya menyarankan agar mereka berdua pulang saja dan tidak jadi ikut mendaki. Sebab menurut mitos bahwa perempuan yang sedang datang bulan sebaiknya tidak naik gunung. Begitu, mending besok kita pulang aja, Tak. Mendengar penuturan Maya, Ita pun menolak dengan halus sebab ia merasa pendakian ini adalah yang pertama yang harus ia jalani apapun resikonya. Lalu setelah membujuk Maya dan saat Ita sedang mengganti pembalut, tiba-tiba saat semua orang mendengar teriakan Ita, mereka kemudian langsung menghampirinya. Di sana, Bu Lilis pun sempat heran karena makhluk halus seperti yang diceritakan Ita nampaknya sudah lama tidak muncul. Tapi kenapa kok sekarang bisa-bisa ia kembali dan mengganggu di warungnya? Itu teh ciri-ciri penunggu tempat ini. Dulu dia memang sering ganggu pendaki yang datang ke sini. Tapi udah gak pernah muncul lagi semenjak tempat ini dibersihkan. Paginya, mereka pun terlihat sepakat untuk menyuruh Ita agar tidak melanjutkan pendakian. Tapi anehnya, Ita justru terlihat segar seolah tak terjadi apa-apa. Oleh karena itulah, mereka akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan acara ini. Yuk. Bagus ya, Mai, pemandangannya. Dengan ditemani cuaca cerah dan pemandangan yang cukup indah, hal ini membuat perjalanan pun terasa menyenangkan. Sampai-sampai tak terasa, mereka sudah sampai di pos loket untuk membeli tiket pendakiannya. Saat menunggu, Maya sempat melihat sosok nenek tua yang duduk di bawah pohon di tengah hutan. Maya kemudian bertanya apakah mereka bisa melihat nenek itu di sana. Namun ternyata semua orang bisa melihatnya. Gak bener lu, Mai. Gak semua nenek-nenek di hutan yang lu lihat itu setan kali. Di sana, Ita sempat melontarkan candaan soal nenek itu. Tapi dia langsung ditegur oleh Bang Indra. Karena saat berada di kawasan gunung, diharuskan lebih bisa menjaga ucapan. Kalau udah di sini jangan bercanda ya. Yuk. Setelah semuanya siap, Indra kemudian memimpin doa bersama agar pendakian Gunung Gede ini diberi kelancaran dan tidak ada gangguan serta pulang dengan selamat. Tanpa kekurangan suatu apapun. Sementara itu di rumah Ita, si ibu nampak sedang membereskan kamar anaknya. Saat itu pun ia terkejut ketika menemukan banyak rambut rontok dan tisu yang penuh noda merah di tempat sampah. Si ibu yang tak tenang, ia lantas memberitahu suaminya. Namun sang ayah berkata, mungkin itu hanya panas dalam, sehingga hidungnya mimisan. Terlalu khawatir berlebihan. Mimisan panas dalam biasa. Kembali lagi ke Gunung Gede. Di saat pendakian dimulai, Ita tiba-tiba saja terdiam. Lalu telinganya pun berdengung keras, hingga tak mendengar suara Maya yang terus memanggilnya. Pak, kalau capek, kita bisa istirahat sebentar. Ya lanjut. 2 jam berlalu, mereka beristirahat di sekitar telaga. Di saat teman-teman lain duduk santai, Ita malah berdiri sendirian di pinggir telaga. Lalu diam-diam, Ita membuang sesuatu yang terbungkus di kantong plastik hitam. Dan kemungkinan itu adalah bekas pampers yang habis ia pakai semalam. Maya yang melihat Ita, ia pun mendekatinya karena merasa ada yang tak beres di sana. Lalu seketika, sosok penunggu Gunung Gede itu marah dan memerintahkan Maya untuk segera membawa Ita pergi dari sana karena ia dianggap telah mengotori tempat miliknya. Ita. Beruntung, kesadaran Ita kembali pulih, sehingga Maya pun bisa segera menyuruhnya untuk beristighfar.
Tapi Ita justru bersikap lain, seolah tak terjadi apa-apa, bahkan meminta agar pendakian dilanjutkan. Yuk kita jalan lagi. Setelah kejadian di Telaga barusan, suasana pendakian mulai terasa ganjil, di mana Maya kali ini kerap melihat bayangan hitam melintas. Lu dengar suara anak kecil ketawa nggak, Mai? Apaan sih? Ngapain sih, Cup? Pusing kepala gue ngeliat tinggal lu. Cup, lu pindah belakang lu, Cup. Kiri, jangan gitu dong. Saat menaiki anak tangga, Maya pun melihat sosok pria tua yang memakai topi anyaman sedang berdiri terdiam. Tapi Maya di sana memilih untuk tidak berbicara, apalagi permisi, karena ditakutkan membuat rombongannya menjadi panik. Lalu tiba-tiba, lima menit berlalu, suasana akhirnya kembali normal. Dan dengan rasa tak nyaman, mereka pun melanjutkan perjalanannya ke pos depan. Gangguan demi gangguan tak berhenti di situ, di mana saat perjalanan mulai menanjak, Ita si beban tiba-tiba mengeluh sakit perut. Yang hal itu tentu saja membuat teman-teman Indra tampak kesal. Bagi mereka, Ita terlalu banyak drama dan hanya memperlambat pendakian. Tak disangka, tiba-tiba Ita kembali kesurupan dan ia berbicara dengan menggunakan bahasa Sunda. Maya yang peka, ia dapat merasakan ada kehadiran makhluk lain di sana. Sosok itu ternyata nenek tua yang pernah dilihatnya saat melintas hutan tadi. Dan kini ia sedang merasuki tubuh Ita dari kejauhan. Ita sadar! Sadar Ita! Sadar! Budak, iya, kudu turun. Di rumah, Ibu Ita juga merasakan kegelisahan, di mana saat sedang memasak, ia merasa ada sesuatu yang tak beres sedang terjadi di Gunung Gede. Bu, Ita kan udah bisa jaga diri sendiri. Di sisi lain, Maya pun mulai merasakan bahwa pendakian ini sebaiknya dihentikan. Ia perlahan membujuk Ita untuk turun saja, tapi Ita malah menolak mentah-mentah dan ia merasa Maya selalu menyuruhnya mundur sejak tadi. Ada yang ngerti nggak tadi dia ngomong apa? Kan gue bilang juga apa dari awal. Dia bilang, kita ini harus turun. Pokoknya kalau sampai ada apa-apa, bodo amat, gue nggak mau ada ikut campur. Tak lama setelah itu, Ita kembali kesurupan, tapi kali ini berbeda. Sorot matanya tajam dan tenaganya berubah menjadi kuat. Ita mengatakan, kalau yang lain mau turun, silahkan turun saja. Tapi ia sendiri akan terus naik menuju puncak, walau harus orang diri. Gue bisa ke atas sendiri. Lalu tanpa menunggu, Ita langsung berjalan cepat meninggalkan rombongan. Mereka yang panik sempat berusaha mengejar, tapi sepertinya Ita melangkah tanpa hambatan, hingga ia pun menghilang dari pandangan. Di tengah ketegangan itu, Indra dan Akri malah terlibat cekcok. Akri menyalahkan Indra karena sudah membawa Ita dalam pendakian ini. Maya akhirnya bersuara. Ia meminta maaf jika Ita dianggap merepotkan, tapi ia yakin jika semua ini di luar kendali Ita. Dan yang mereka butuhkan sekarang hanyalah kebersamaan untuk tetap menjaga satu sama lain. Kita harus pergi dari sini. Akibat keributan tersebut, tiba-tiba penampakan kembali bermunculan, sehingga Maya segera mengajak semua untuk pergi meninggalkan area tersebut. Dan setelah beberapa lama berlari, tak disangka mereka menemukan Ita duduk sendirian. Saat itu, Maya terus mengajak Ita untuk turun, namun dia tetap menolak dan ingin terus mendaki. Alasannya, Maya pasti akan rindu dengan momen ini. Nanti pasti lo bakal kangen banget deh. Pengen naik gunung lagi bareng gue. Setelah Ale mengecek, ternyata puncak Gunung Gede sudah tak jauh lagi, sehingga mereka pun sepakat melanjutkan perjalanan. Kali ini, rombongan berjalan perlahan, walau beberapa kali Ita terhenti karena kedinginan, tapi ia tetap berusaha melangkah.
sebab tak ingin menyerah di tengah jalan. Gue gak apa-apa kok. Tak, Lo masih kuat gak, Tak? Kita lanjut aja. Dan akhirnya, mereka kini sampai. Setelah rintangan demi rintangan, semuanya pun memijakan kaki di atas puncak gunung gede. Rasa lelah, takut, serta tangis berganti menjadi haru. Karena ini bukan sekedar pendakian, melainkan pengalaman yang takkan pernah mereka lupakan seumur hidup. Para laki-laki sempat bergumam, jika saja Ita tidak kesurupan berkali-kali, mungkin mereka sudah sampai dari tadi dan akan menikmati pemandangan gunung di siang harinya. Ita yang mendengar itu, lantas ia meminta maaf karena sadar jika telah melakukan kesalahan. Beruntung, teman-teman pun bisa memaklumi sebab mereka tahu bahwa semua ini bukan salah Ita sepenuhnya. Namun tak disangka setelah itu, tiba-tiba dengan sigap, mereka membawa Ita yang kesurupan masuk ke dalam tenda, sehingga membuat suasana malam itu berubah menjadi mencekam. Di tengah kepanikan tersebut, Bang Indra mencoba mencari bantuan ke rombongan pendaki lain. Namun tanggapan mereka sungguh sangat mengecewakan. Mereka menuduh Ita hanya pura-pura untuk mencari perhatian para lelaki. Bahkan di antara mereka, ada yang menyarankan Indra untuk memberi Ita uang 100 agar ia sembuh sendiri. Kasih uang 100.000 di mukanya. Pasti langsung sadar. Mendengar itu, Indra dan Ale langsung naik pitam, seolah ini adalah permainan. Saat perselisihan hampir pecah di puncak gunung, beruntung datang seorang pendaki lain yang segera melerai. Ia memperingatkan mereka agar tidak bertengkar di tempat sakral seperti gunung ini. Kalau mau ribut jangan di sini. Gunung itu tempat sakral. Mendengar ada teman Indra kesurupan, bapak itu lalu masuk ke dalam tenda untuk membantu. Bapak itu kemudian mengumandangkan azan tepat di telinga Ita, yang membuat suasana seketika berubah drastis. Allahu Akbar. Beneran diazanin, bro. Setelah beberapa lantunan azan, Ita akhirnya bisa sadar. Lalu si bapak itu kembali ke tenda mininya yang terletak agak jauh. Kita punya beberapa jam buat tidur. Besok habis sarapan, kita langsung balik. Malam semakin larut ketika para laki-laki tidur di tendanya. Maya pun baru sadar jika Ita sudah tak ada di dalam tenda. Setelah lama mencari, Maya menemukan Ita sedang berada di balik semak-semak. Ita tampak kerasukan dan sosok yang merasukinya sekarang merupakan seekor jin jahat. Ayo kita balik ke tenda. Si preketek ini ternyata meminta Maya agar merelakan Ita karena sekarang ia sudah menjadi bagian dari mereka, penghuni Gunung Gede. Namun Maya di sana tak tinggal diam. Dengan nekat, ia menampol wajah sahabatnya berulang kali, sembari berusaha menyadarkannya. Mai, jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke belakang. Malam berlalu, esok pagi pun tiba. Kini rombongan bersiap untuk turun gunung. Tapi yang membuat mereka heran adalah si bapak semalam yang membantu Ita kini sudah tak terlihat. Bahkan tenda mininya pun sekarang lenyap tanpa jejak. Nggak mungkin dong dia secepat itu pergi. Akhirnya mereka sadar jika bapak itu bukanlah manusia, melainkan ia adalah sosok penjaga puncak Gunung Gede. Dari awal, si Ucup sebenarnya sudah curiga dengan keanehan bapak itu, di mana beliau hanya mengenakan kaos tipis dan sandal jepit di tengah suhu yang menggigit. Tapi siapapun sosok itu dan dari manapun asalnya, mereka semua bersyukur sebab di antara banyak makhluk gaib, masih ada satu yang datang membawa pertolongan. Semalam Ita baik-baik aja kan?
Sebelum benar-benar pergi dari sana, Ita pun tidak melewatkan momen penting di mana ia berjalan sendiri di sekitar puncak dan duduk menatap hamparan Edelweiss yang sangat cantik. Maya kemudian menghampirinya, dan saat itu Ita mengutarakan sesuatu yang tak biasa. Katanya, Gunung Gede terasa seperti rumah. Ia merasa nyaman, damai, dan tak ingin pergi dari tempat itu. Rasanya kayak gak pengen pulang. Mendengar ucapan tersebut, Maya langsung menenangkannya, mengingatkan bahwa orang tua mereka sedang menunggu di rumah. Ita kembali berkata bahwa Maya pasti akan sangat merindukan pendakian ini dan belum tentu tahun depan mereka bisa menikmati pemandangan indah di Gunung Gede ini. Ayo, jangan ngomong kayak gitu. Ayo kita pulang. Saat hendak turun gunung, Ita mendadak merasa ada sesuatu yang tertinggal di Gunung Gede, tapi ia tak bisa mengingat apa itu. Di waktu yang sama, Yadi yang sensitif pun merasa ada keanehan. Menurutnya, jumlah mereka terasa lebih banyak satu orang dari sebelumnya. Seolah ada sosok lain yang ikut turun bersama mereka. Gak lulus SD lu ya? Hitung aja gak bisa. Yuk kita jalan lagi yuk. Ayo. 3 jam berlalu, akhirnya mereka tiba di bawah dan segera menyewa mobil untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanan, sikap Ita mulai berubah. Wajahnya seolah kosong, tapi tangannya menggenggam erat tangan Maya. Sesampainya di rumah, Maya mengantar Ita pulang. Namun ibu Ita langsung merasa ada yang aneh ketika melihat anak perempuannya tak seperti biasa. Beberapa saat kemudian di rumah Maya, si nenek melihat cucunya sudah sampai di rumah dan terlihat sedang bersih-bersih di sumur belakang. Si nenek lantas memberitahu ibu Maya agar tidak menunggu mereka di pintu depan karena Indra dan Maya sudah masuk lewat pintu belakang. Namun ketika hendak dihampiri, ternyata Maya dan Indra yang asli baru saja tiba di rumah. Kenapa, Mah? Kalau begitu, siapa yang tadi terlihat di belakang oleh si nenek? Saat malam semakin larut, Maya tiba-tiba dibangunkan oleh sang ibu. Ternyata ibu Ita terus-menerus menelpon karena anaknya tak berhenti menangis dan berteriak. Nggak berhenti-berhenti. Ayo cepetan. Maya juga Indra langsung bergegas ke sana. Lalu ketika mereka sampai, warga pun sudah ramai berkumpul menyaksikan Ita yang sedang kerasukan. Kenapa Ita jadi begini, Mai? Apa yang terjadi di sana? Pak Ustadz yang datang, ia pun langsung paham jika tubuh Ita sedang dikuasai oleh bangsa jin. Sehingga beliau pun mencoba dan meminta jin itu untuk keluar. Tidak ada setan yang bisa bikin manusia mati. Setelah Ita agak tenang dengan kondisi fisik yang buruk, akhirnya Ita dibawa ke rumah sakit. Ketika Maya dan Indra menjenguk, mereka pun disalahkan oleh ayah Ita. Semua salah kalian. Tak berangkat dalam keadaan sehat. Saat Pak Dokter keluar, beliau lalu memberi kabar tak terduga. Secara medis, Ita tidak memiliki penyakit apapun. Bahkan mereka di sana menyarankan agar keluarga mencoba mencari jalan lain. Sakitnya di luar medis. Mohon maaf, kami di sini tidak bisa menyembuhkannya. Esok harinya, Ita yang masih dirawat kemudian dijenguk kembali oleh Maya sepulang sekolah. Maya lalu masuk ke ruangan Ita. Ia terkejut melihat kondisi sahabatnya semakin memburuk. Bahkan perut Ita kini membesar dengan cara yang tak wajar. Semua dokter sudah angkat tangan kala itu dan cuma merawat sebisanya. Namun menurut ibu Ita, ada satu kiai yang memberi petunjuk jika semua ini terjadi karena dia sudah membuang sesuatu di telaga yang ada di Gunung Gede. Tak tahu, Mai. Ada barang yang harus Ita bawa pulang. Maya langsung teringat pada satu hal dengan pembalut bekas Ita, sehingga ia pun lalu berdiskusi bersama Indra dan teman-temannya.
Namun dugaan itu ternyata langsung dibantah oleh mereka karena saat Ita kesurupan di puncak kemarin, mereka sudah menggeledah isi tasnya. Akibat curiga, Ita sudah membawa barang aneh sampai ia terus kesurupan. Dan di sana, mereka menemukan pembalut itu masih ada, sehingga bisa dipastikan benda yang dibuang itu bukan seperti dugaan Maya. Kondisi Ita sekarang gimana, Mai? Dia selalu didatengin sama sosok yang serem, tinggi. Di tempat berbeda, ibu Ita yang terus bolak-balik ke rumah sakit. Ia melihat sosok pria berjaket hitam keluar masuk lorong kamar inap Ita. Namun anehnya, pria itu selalu tiba-tiba menghilang. Ya, Pak. Malamnya, Ita tak bisa tidur dengan tenang. Ia pun dihampiri kembali oleh sosok tinggi hitam yang kembali datang. Dalam kondisinya yang lemah, Ita hanya bisa pasrah ketika dihantui tanpa henti. Sampai-sampai cairan merah terus keluar dari anggota badannya. Tepat pukul 2 pagi, Ibu Ita pun membangunkan Maya, lalu menyampaikan kabar jika kondisi Ita saat ini sedang kritis. Saat mereka tiba di rumah sakit, Maya pun hanya bisa menatap dari balik pintu, karena napas Ita telah berhenti untuk selamanya. Esoknya, setelah jenazah Ita dimakamkan, si ibu kembali melihat pria berjaket hitam melintas dan wajahnya seolah senang dengan kepergian Ita. Siapa kamu? Ngapain kamu kesini? Pergi kamu dari sini! Pada malamnya, Maya kemudian bermimpi, yang dalam mimpi itu, Ita menerima kantong kresek hitam dari bapaknya, lalu disuruh dibuang sejauh mungkin saat mendaki. Setelah Maya yakin dengan firasat kuatnya, ia lalu mendatangi ibu Ita dan menceritakan mimpi tersebut. Sehingga tak lama, ibu pun bertanya langsung kepada suaminya, apa isi kantong yang diberikan kepada Ita. Apa yang kamu kasih ke Ita waktu Ita pamit sama kamu, Pak? Ya, aku jawab. Akhirnya sang ayah pun mengaku jika saat ini ia sedang dilanda persaingan bisnis dengan orang yang tak segan-segan bermain ilmu hitam. Bahkan lawannya itu mengirim santet kepada dia. Tapi tak disangka, serangan itu malah meleset dan justru mengenai Ita. Tapi dia membalasnya dengan mengirim santet. Beberapa hari berlalu setelah mengetahui Ita sakit. Ia pun mencari tahu dan menemukan buhul santet di samping rumahnya. Lalu kata sang dukun, barang itu harus dibuang sejauh mungkin agar keluarga mereka terbebas dari gangguan gaib. Maka di saat tahu Ita hendak naik Gunung Gede, sang ayah merasa itu waktu yang tepat dan menitipkan buhul tersebut kepada Ita supaya ia buang di sana. Ita buang barang itu. Iya. Tanpa tahu isinya, Ita yang manut-manut saja lantas membuang kantong tersebut ke telaga. Sehingga itulah sebabnya para penunggu Gunung Gede murka karena itu dianggap telah mendatangkan makhluk lain di gunung tersebut. Orang tua macam apa kamu, Pak? Kita itu nggak salah apa-apa, Pak. 2 tahun kemudian, kini Maya sering mendaki gunung bersama Indra dan teman-temannya. Tapi kali ini, saat kembali ke Gunung Gede, ada rasa yang sangat berbeda. Di mana, di puncak Taman Edelweiss, Maya melihat sosok yang tak asing lagi, yakni arwah Ita di antara bunga-bunga. Momen ini mengingatkan Maya dengan kejadian 2 tahun lalu yang akan merindukan pendakian bersamanya. Dan jika suatu saat Maya mendaki gunung ini lagi, maka Maya harus mengajak Ita untuk turun agar ia bisa tenang di alam selanjutnya. Film ini ditutup oleh narasi dari Maya Aska asli yang mengalami kejadian kisah nyata tersebut. Ia berpesan kepada siapapun yang hendak naik ke gunung, jagalah lisan, sikap, dan tata krama. Karena kita tidak pernah benar-benar sendiri dan malapetaka bisa datang dari hal yang tak pernah kita duga sebelumnya. Tomat. Pesan dari film ini adalah mendaki gunung bukan hanya soal fisik dan kesenangan, tapi juga soal menghormati alam dan makhluk tak kasat mata yang tinggal di dalamnya.
Jangan sampai karena sebuah kesalahan kecil bisa dianggap sebagai pelanggaran besar. Mungkin sampai di sini dulu cerita film kali ini. Saya Cici dari Budi Movie undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai bertemu di alur film terbaru lainnya. Gracias. Terima kasih. Hai guys, kali ini saya akan menceritakan sebuah film horor yang berjudul The Watcher. Tapi sebelum itu, disarankan buat teman-teman nonton film aslinya agar lebih paham dan juga merasakan sensasinya. Lalu bagaimanakah ringkasan dari film ini? Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alurnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang berlari di tengah hutan dan seperti sedang mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Pria ini pun nampak semakin ketakutan karena para makhluk menyeramkan mulai muncul ke permukaan tanah. Lalu seketika, dia diserang oleh sesosok makhluk misterius hingga lenyap entah kemana. 4 bulan berlalu dari kejadian tersebut. Kisah beralih kepada seorang perempuan bernama Mina. Dia merupakan seorang imigran gelap asli Amerika yang bekerja di Irlandia. Dan kenapa Mina melakukan ini? Itu karena dia mempunyai masalah dengan keluarganya. Sehingga kini Mina harus banting tulang sendirian dengan bekerja di sebuah toko binatang peliharaan. Suatu hari, Mina pun disuruh si bos pemilik toko untuk mengantarkan seekor burung kakak tua ke sebuah kebun binatang yang belum sama sekali dia ketahui. Dan sebagai pekerja yang baik, tentu saja Mina harus menuruti keinginan beliau. Sehingga keesokan harinya, dia terlihat berangkat menuju ke kebun binatang tersebut dengan hanya bermodalkan Google Maps sebagai penunjuk jalan. What are you running from? 1 jam berlalu, Mina yang tidak terlalu paham kondisi jalan di Irlandia, dia pun kemudian mengemudi sambil melamun, sebab teringat dengan masa lalu di keluarganya. Sampai-sampai Mina tidak lagi mendengarkan nasihat dari Google Map, hingga akhirnya dia pun masuk ke sebuah hutan larangan, yang di sana sinyal seketika saja menghilang, dan HP Mina pun tiba-tiba error, kemudian mati total. Lalu, disusul dengan mobilnya yang mendadak mogok, serta mengeluarkan banyak asap. Mina yang bukan lulusan STM akhirnya tidak bisa berbuat banyak dengan situasi ini. Bahkan dia semakin panik, karena hari pun semakin gelap. Terlebih lagi, dia mulai merasakan aroma-aroma kejanggalan ketika tak sengaja melihat ada bayangan yang mengintainya. Oleh karena itu, Mina segera membawa Darwin si burung kakak tua, kemudian pergi dari tempat tersebut. Tak lama, akhirnya Mina bertemu dengan seorang nenek, yang kemudian si nenek ini pun berkata, bila Mina masih ingin selamat dan hidup, dia harus segera masuk ke dalam sebuah ruangan, dan karena merasa tidak ada pilihan lain, alhasil, Mina pun memilih untuk mengikuti apa kata si nenek. Yang ternyata, di sana tidak hanya Mina berdua, melainkan ada 2 orang lagi di dalam tempat tersebut. Who is she? Where did she come from?
Ia adalah Kiara dan si pria yang bernama Daniel. Juga si nenek ini bernama Madeline. Kemudian si nenek yang sudah sepuh menjelaskan bahwa mereka semua rupanya sudah terjebak sejak lama di hutan ini. Dan tentang makhluk tadi, mereka akan muncul pada malam hari. Sehingga mau tak mau harus menetap di ruangan ini agar tetap aman. Everything's gonna be alright. I don't understand. Is someone coming here? Di ruangan itu pun terdapat sebuah cermin besar yang bila mana dilihat dari luar seperti kaca biasa. Hal ini sebenarnya sengaja dilakukan agar makhluk-makhluk itu tidak mendobrak masuk dan tetap di luar untuk menyaksikan pergerakan mereka. Karena sejatinya makhluk astral tersebut ternyata sangat suka menonton manusia yang seperti panggung sandiwara. Lantas, Madeline meminta Mina agar maju satu langkah untuk memperkenalkan diri kepada makhluk gaib di luar sana. Dan kemudian terdengarlah suara tepuk tangan layaknya penonton. Yang hal itu berarti mereka menyambut kehadiran anggota baru atau artis baru yaitu Mina. Keesokan harinya, situasi pun kembali aman karena para makhluk gaib hanya akan muncul ketika hari mulai gelap. Dan terlihat Mina pun bergegas pamit kepada semua orang, sebab dia tidak ingin berlama-lama di sana. Tetapi sayang, setelah berlari seharian, dia tak kunjung menemukan jalan keluar dari hutan ini. Sehingga, lagi-lagi Mina pun didatangi oleh Madeline, dan mengajaknya kembali ke ruangan tadi malam. From the coop. If you stay within the boundary, there's hope of returning by nightfall. Lalu seperti biasa, para makhluk gaib itu pun berdatangan dan ingin menyaksikan kegiatan mereka. Sehingga Kiara langsung memutar sebuah lagu, disusul dengan memberikan penampilan tari, agar para penonton gaib tersebut merasa terhibur dan tetap di luar. Keesokan paginya, terlihat mereka pun beraktivitas di luar ruangan dan berburu hewan untuk dijadikan makanan. Di sana, Kiara bercerita, jika dulu sebenarnya ada seorang laki-laki bernama John yang tinggal bersama mereka, dan itu adalah suaminya. Tetapi naas, si John sudah hilang diculik oleh makhluk halus tersebut, akibat berada di luar markas ketika hari sudah mulai gelap. Dan kejadian tersebut sempat kita lihat di awal film, yang berarti dia adalah si John. Bahkan Kiara pun menunjukkan sebuah lubang kepada Mina, yang mana lubang tersebut adalah tempat para makhluk gaib itu untuk bersemayam ketika siang hari. The sun's out. Doesn't hurt. Remind myself. There's nothing to be afraid of. Saat malam tiba, seperti biasa, mereka kembali ditonton oleh makhluk gaib, yang mana kali ini Mina mulai penasaran seperti apa wujud dari makhluk gaib tersebut. Tetapi dia hanya bisa melihat bayangan saja, sehingga keesokan harinya, Mina yang sudah muak dengan situasi ini, dia pun mengajak Daniel untuk bekerja sama agar bisa keluar dari sini. Dan sebagai langkah awal, Mina berniat untuk masuk ke dalam lubang tempat bersemayamnya para makhluk tersebut. This is a really bad idea. Did Madeline tell you that? But don't you want to know what they are? Daniel akhirnya setuju dan mengikat sebuah tali agar Mina bisa turun ke dalam lubang dan meminta Mina agar tetap ada di dalam cahaya matahari. Hal itu dimaksudkan agar makhluk itu tak dapat menyerangnya. Betapa terkejutnya Mina ketika melihat begitu banyak sekali barang-barang bekas di tempat ini, yang diantaranya ada TV bekas, sepeda bekas, kamera, senter bekas, kabel, bahkan panci kreditan pun sepertinya ada di sana, yang disinyalir ini adalah barang-barang dari para korban sebelumnya. Dan karena masih bagus, juga berfungsi dengan baik, Mina lalu mengangkat barang-barang tersebut dengan bantuan Daniel. Tetapi setelah itu berlangsung, dia merasakan ada sesuatu di balik badannya. Lalu tiba-tiba,
Sekembalinya ke markas, Daniel kemudian merakit TV dan kamera untuk membuat CCTV, supaya nanti malam mereka dapat mengetahui bagaimana wujud asli dari makhluk-makhluk itu. Namun sepertinya para makhluk tersebut sudah mengetahui dengan rencana mereka, sehingga setelah ditunggu beberapa lama, makhluk itu pun tak kunjung datang. Tetapi seketika, terdengar suara ketukan dari luar pintu. Dari CCTV, terlihat itu adalah John, suaminya Kiara, yang telah lama menghilang. Namun di sana, Madeline melarang Kiara untuk membukanya, karena ternyata makhluk tersebut bisa berubah wujud seperti apapun untuk memancing korbannya. You're smarter than this, Kira. Ask him something only he would know. I told you he'd come back. They're coming, honey. I'm opening the door. Stop. Wait. Karena tidak dibuka, makhluk itu kemudian berusaha memecahkan kaca. Sehingga Madeline segera bertanya kepada Mina, apa dia telah melakukan sesuatu yang fatal. Lalu Mina pun mengaku, jika ia telah melanggar peraturan, yaitu masuk ke dalam lubang, tempat para makhluk tersebut bersemayam di siang hari. Dan semua barang-barang tadi itu berasal dari sana. Get behind me. Keesokan harinya, mereka pun mengembalikan barang-barang yang telah diambil dari lubang tersebut. Dan seketika itu, Mina teringat dengan masa lalunya yang kerap melanggar aturan. Bahkan dulu, saat ia masih kecil, Mina sempat tidak menuruti peraturan ibunya agar tidak memainkan kaca jendela mobil. Sehingga alhasil, tangan Mina pun terjepit, yang menyebabkan ibunya panik saat sedang menyetir dan harus meninggal pada kecelakaan. Kemudian dari peristiwa itulah, Mina merasa bersalah sampai sekarang, dan ia memilih untuk pergi dari rumahnya. We were all beginning to crack. Escape no longer seemed like an option. Saat Mina kembali pulang ke markas, dia melihat Kiara sedang melamun, yang pasti karena kepikiran dengan John, suaminya. Lalu saat Mina lengah, tiba-tiba saja Kiara menghilang, sehingga Mina yang melihat itu langsung mencarinya. Dan saat ketemu, ternyata Kiara hendak pundir di lubang tadi. Tapi usahanya tersebut seketika terhenti, karena mendengar suara teriakan Madeline yang tengah diikat oleh Daniel. Daniel. What are you doing? Daniel ternyata merasa geram karena sejak lama mereka selalu harus menuruti perkataan Madeline, bahkan merasa dibohongi dengan makhluk-makhluk itu yang sebenarnya tidak ada. Dan Daniel malam ini akan mencoba membuktikan dengan cara membiarkan Madeline di luar markas ketika malam hari. Just talk to me. Kiara berhasil mengejar Daniel, namun Mina malah membantu melepaskan tali yang mengikat tangan Madeline, sehingga saat hari mulai gelap, Madeline dan Mina pun masih berada di luar, karena Daniel tidak membiarkan mereka berdua untuk masuk. The sun is going down, Daniel. Madeline lalu mengajak Mina untuk bersembunyi di balik dedaunan, yang hal itu dapat menyamarkan bau badan manusia. Ketika makhluk ini mendekati kaca, mereka semua sekarang melihat hanya ada 2 orang saja. Dan Daniel yang bolohok malah berteriak jika Madeline dan Mina masih ada di luar. Sehingga hal tersebut tentu saja membuat makhluk aneh itu segera berlari memburu mereka berdua. Saat makhluk itu tengah mencarinya, Madeline dan Mina langsung menuju pintu markas, lalu memohon agar Daniel mau untuk membukakan pintunya. Jika tidak, maka mereka bisa lenyap pada malam itu. Our mom died when we were young. I've never told anyone, but... Mina kemudian berbicara dari hati yang terdalam, dengan bercerita singkat tentang kecerobohannya di masa lalu. Bahkan Mina harus kehilangan sosok ibunya. Dan hal tersebut membuat sendi-sendi Daniel bergetar hingga ia luluh, dan akhirnya mau membuka pintu markas. They're coming! We've broken too many rules. Should have killed you months ago. Come on, leave him alone.
Beruntung, mereka berdua bisa masuk, karena tak lama, muncullah sosok aneh tersebut, yang kali ini, mereka berusaha membobol pintu masuk. Lalu mereka berempat segera menggeser meja, supaya pintu dapat tertahan. Dan tanpa disangka, di bawah meja, mereka menemukan sebuah pintu rahasia. There's something underneath. Has anyone seen this before? No. What do we do? Break the glass. Sekarang disinilah mereka, di ruangan yang cukup aman, ruang bawah tanah yang sangat luas, banyak barang-barang, serta stok makanan yang ditaksir bisa cukup untuk 1 tahun ke depan. Di sana juga terdapat sebuah komputer yang ketika mereka mengecek dan membuka file-filenya, mereka sempat terkejut. Ternyata, tempat ini sebelumnya pernah ditinggali oleh seorang profesor yang bernama Profesor Kilmartin. My greatest, most singular achievement. My impenetrable fortress, here in the center of their habitat. I call it. Ternyata, ia sedang melakukan penelitian terhadap makhluk yang bersemayam di hutan Irlandia ini. Si profesor percaya jika makhluk tersebut adalah sejenis peri, tetapi dia menyebut peri-peri itu dengan nama Tyr, atau bahasa kerennya para penonton. Bahkan makhluk ini adalah pembelajar yang cepat, karena terbukti dapat meniru sesuatu yang mereka lihat. Lalu, profesor berhasil menangkap salah satu makhluk tersebut, tetapi lama-kelamaan, si profesor merasa muak, hingga pada hari ke-300, profesor memutuskan berhenti untuk melakukan penelitian ini, karena peri yang ia tangkap ternyata cukup berbahaya dan tidak bisa dijinakan. Alih-alih akan melenyapkan peri yang ia tangkap, tetapi justru si profesorlah yang harus hidupnya berakhir duluan. Sehingga beliau berpesan, jika ada orang yang terjebak dan menemukan rekaman ini, maka jalan satu-satunya adalah kabur dengan cara menyeberangi danau. Di sana, dia sudah menyiapkan sebuah perahu dan meminta kepada siapapun untuk menghancurkan bukti-bukti penelitiannya, beserta berkas-berkas tentang peri yang kini berada di ruangan kantornya, yaitu sebuah universitas yang ada di tengah kota Irlandia. There is someone I should go and see. Esok harinya, terlihat mereka bergegas keluar dari markas dan menyusuri hutan tersebut dengan dibantu Darwin si burung kakak tua. Yang di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah tempat dan konon katanya itu adalah kuburan para peri yang telah disegel. Lalu saat hari mulai malam, akhirnya mereka pun sampai di tepi danau dan menemukan perahu yang dimaksud oleh si profesor. Saat semua orang bersiap, Daniel malah terkecoh oleh peri yang menyamar sebagai John, sehingga Daniel pun tak dapat selamat dari hutan ini. Sementara para peri tidak bisa mengikuti mereka, karena peri-peri tersebut tidak dapat meninggalkan hutan yang menjadi habitatnya. Singkat cerita, kini mereka sudah ada di perkotaan. Lalu, mereka segera menghentikan sebuah bus. Mina pun sangat senang bisa terbebas dari hutan tersebut, dan dia berjanji akan menepati permintaan si profesor, yakni datang ke universitas yang masih terdapat berkas-berkas tentang peri. Tanpa menunggu lama-lama, Mina pun esok harinya benar-benar datang ke universitas tempat si profesor bekerja. Dan ketika berada di sana, ia melihat berbagai pengetahuan tentang peri. Mina pun jadi tahu jika pada zaman dulu manusia dan peri hidup berdampingan, sampai-sampai menjadi pelindung, juga teman, bahkan ada yang menjadikannya pasangan dan menghasilkan keturunan yang kemudian disebut sebagai anak campuran. A time before the Fae were wingless. A detailed account of the time. Namun pada suatu hari, timbullah sebuah masalah di mana manusia mulai mengusir para peri, dan sejarah menganggap garis keturunan para peri kini telah punah. Bahkan aslinya, para peri yang tersisa dikurung dan disegel di bawah tanah. Oleh sebab itu, para peri di hutan tersebut sangat tidak suka dengan kehadiran manusia.
Lalu Mina yang berada di ruangan si profesor dibuat terkejut ketika melihat sebuah foto yang entah apa, tetapi membuat dirinya segera pergi menuju rumah Kiara. Setibanya di rumah Kiara, Mina kemudian memperlihatkan sebuah foto yang ia temukan di kantor si profesor. Dan tak disangka jika selama ini, jika si Madeline adalah istri dari si profesor. Tetapi pada tahun 2016, bulan Agustus, Madeline dinyatakan meninggal karena kecelakaan. Sehingga sekarang terkuaklah jika tujuan si Profesor Gilmartin melakukan penelitian pada peri tersebut. Karena dia merasa tidak rela atas kematian sang istri dan berniat akan mengubah wujud satu peri menjadi wujud almarhumah istrinya. Tapi sayang, meskipun secara wujud bisa meniru, tapi aslinya para peri tetaplah sama alias kurang baik. Sehingga si profesor mulai putus asa dan bahkan berujung maut di tangan para kelinci percobaannya. Shouldn't she be here by now? She's one of them, Kira. Mina kemudian mengatakan kepada Kiara jika ternyata si nenek Madeline yang selama ini bersama mereka di hutan bukanlah Madeline yang sebenarnya, tetapi dia adalah salah satu peri yang sedang menyamar. Dan yang membuat aneh adalah kenapa peri itu bisa hidup di bawah matahari, sementara peri lain hanya bisa keluar di malam hari. Namun pada intinya, mereka berdua harus segera mengembalikannya karena telah membawa monster ke dalam kota ini. Belum selesai mengatakan hal itu, tiba-tiba ada suara mobil datang, yang ternyata itu adalah Kiara asli, yang baru saja pulang. Sehingga bisa ditebak, Kiara yang ada di dalam rumah, ini adalah sosok The Watcher, alias peri yang tengah menyamar. Saat Kiara palsu berpura-pura akan membukakan pintu, ia pun langsung menyamar menjadi John suaminya. Lalu seketika menyerang Kiara asli hingga ia pingsan. Lantas makhluk itu pun akhirnya berbicara kepada Mina jika sebenarnya mereka sakit hati kepada manusia. Karena dulu mereka sempat dianggap seperti sang dewa. Tetapi karena ulah manusia, mereka jadi terkurung di bawah tanah selama berabad-abad hingga seperti serangga. When the professor came to the forest, how much the others made me suffer. Again, Mina. Mina kemudian berusaha menenangkan makhluk tersebut dengan mengatakan mereka sangat dekat, bahkan seperti keluarga, ketika menjadi Madeline di markas kemarin. Tetapi makhluk itu tak menggubris omongan Mina dan malah mengucapkan terima kasih karena telah membantu mewujudkan keinginannya selama ini untuk bisa keluar dari hutan terkutuk tersebut. Dan sekarang ia tak akan segan melenyapkan Mina. What are you talking about? It's jealousy. Mina kembali menolak ucapan tersebut karena ia tahu jika sosok peri yang ada di hadapannya sekarang memiliki jiwa yang berbeda dengan para The Watcher yang lain. Terbukti, waktu itu mengajak bersembunyi di bawah dedaunan, yang berarti dia bukanlah The Watcher biasa, tetapi ia adalah anak campuran dari manusia dan peri. Dan Mina pun tahu, selama ini dirinya tidak bisa menjadi peri seutuhnya, bahkan bergabung dengan The Watcher yang lainnya. Mina, stop it. It can turn you into something you don't. Setelah rahasianya diketahui, seketika makhluk itu menjadi lemah dan mengurungkan niat untuk melenyapkan Mina. Kemudian dia berubah wujud menjadi sosok yang sebenarnya, yaitu seekor peri. Dan beberapa waktu berlalu, kini makhluk tersebut pun berkeliaran berjalan bersama dengan kita, para manusia. Ia terlihat merubah wujudnya seperti seorang anak kecil berambut merah dan masih mengincar orang-orang yang telah mengurung kaumnya. Tamat. Sebenarnya banyak sekali film horor yang diangkat dari cerita mitos, dan ini adalah salah satunya, yang berasal dari rakyat Irlandia. Bahkan makhluk ini terkadang dikenal dengan banyak nama, seperti Changeling, hantu yang suka menyamar, lalu bergabung bersama keluarga untuk mengejutkan mereka.
Ada juga yang menjuluki The Watchers sebagai orang-orang bersayap, atau sering pula disebut dengan peri. Coba deh, teman-teman nonton langsung filmnya, biar merasakan adegan yang super-supernya. Mungkin sampai di sini dulu cerita film kali ini. Saya Cici dari Budi Movie undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Gracias. We can. Get in the boat. Saat semua orang bersiap, Daniel malah terkecoh oleh peri yang menyamar sebagai John, sehingga Daniel pun tak dapat selamat dari hutan ini. Sementara para peri tidak bisa mengikuti mereka, karena peri-peri tersebut tidak dapat meninggalkan hutan yang menjadi habitatnya. Singkat cerita, kini mereka sudah ada di perkotaan. Lalu, mereka segera menghentikan sebuah bus. Mina pun sangat senang bisa terbebas dari hutan tersebut, dan dia berjanji akan menepati permintaan si profesor, yakni datang ke universitas yang masih terdapat berkas-berkas tentang peri. Tanpa menunggu lama-lama, Mina pun esok harinya benar-benar datang ke universitas tempat si profesor bekerja. Dan ketika berada di sana, ia melihat berbagai pengetahuan tentang peri. Mina pun jadi tahu jika pada zaman dulu manusia dan peri hidup berdampingan, sampai-sampai menjadi pelindung, juga teman. Bahkan ada yang menjadikannya pasangan dan menghasilkan keturunan yang kemudian disebut sebagai anak campuran. A time before the Fae were wingless. A detailed account of the time. Namun pada suatu hari, timbullah sebuah masalah di mana manusia mulai mengusir para peri, dan sejarah menganggap garis keturunan para peri kini telah punah. Bahkan aslinya, para peri yang tersisa dikurung dan disegel di bawah tanah. Oleh sebab itu, para peri di hutan tersebut sangat tidak suka dengan kehadiran manusia. Lalu Mina yang berada di ruangan si profesor dibuat terkejut ketika melihat sebuah foto yang entah apa, tetapi membuat dirinya segera pergi menuju rumah Kiara. Setibanya di rumah Kiara, Mina kemudian memperlihatkan sebuah foto yang ia temukan di kantor si profesor. Dan tak disangka jika selama ini, jika si Madeline adalah istri dari si profesor. Tetapi pada tahun 2016, bulan Agustus, Madeline dinyatakan meninggal karena kecelakaan. Sehingga sekarang terkuaklah jika tujuan si Profesor Gilmartin melakukan penelitian pada peri tersebut, karena dia merasa tidak rela atas kematian sang istri, dan berniat akan mengubah wujud satu peri menjadi wujud almarhumah istrinya. Tapi sayang, meskipun secara wujud bisa meniru, tapi aslinya para peri tetaplah sama, alias kurang baik. Sehingga si profesor mulai putus asa, dan bahkan berujung maut, di tangan para kelinci percobaannya. Shouldn't she be here by now? She's one of them, Kira. Mina kemudian mengatakan kepada Kiara jika ternyata si nenek Madeline yang selama ini bersama mereka di hutan bukanlah Madeline yang sebenarnya, tetapi dia adalah salah satu peri yang sedang menyamar. Dan yang membuat aneh adalah kenapa peri itu bisa hidup di bawah matahari, sementara peri lain hanya bisa keluar di malam hari. Namun pada intinya, mereka berdua harus segera mengembalikannya, karena telah membawa monster ke dalam kota ini. Belum selesai mengatakan hal itu, tiba-tiba ada suara mobil datang, yang ternyata itu adalah Kiara asli, yang baru saja pulang. Sehingga bisa ditebak, Kiara yang ada di dalam rumah, ini adalah sosok The Watcher, alias peri yang tengah menyamar. Saat Kiara palsu berpura-pura akan membukakan pintu, ia pun langsung menyamar menjadi John suaminya.
lalu seketika menyerang Kiara asli hingga ia pingsan. Lantas makhluk itu pun akhirnya berbicara kepada Mina jika sebenarnya mereka sakit hati kepada manusia karena dulu mereka sempat dianggap seperti sang dewa. Tetapi karena ulah manusia, mereka jadi terkurung di bawah tanah selama berabad-abad hingga seperti serangga. When the professor came to the forest, how much the others made me suffer. Again, Mina. Mina kemudian berusaha menenangkan makhluk tersebut dengan mengatakan mereka sangat dekat, bahkan seperti keluarga ketika menjadi Madeline di markas kemarin. Tetapi makhluk itu tak menggubris omongan Mina dan malah mengucapkan terima kasih karena telah membantu mewujudkan keinginannya selama ini untuk bisa keluar dari hutan terkutuk tersebut. Dan sekarang ia tak akan segan melenyapkan Mina. What are you talking about? It's jealousy. Mina kembali menolak ucapan tersebut karena ia tahu jika sosok peri yang ada di hadapannya sekarang memiliki jiwa yang berbeda dengan para The Watcher yang lain. Terbukti, waktu itu mengajak bersembunyi di bawah dedaunan, yang berarti dia bukanlah The Watcher biasa, tetapi ia adalah anak campuran dari manusia dan peri. Dan Mina pun tahu, selama ini dirinya tidak bisa menjadi peri seutuhnya, bahkan bergabung dengan The Watcher yang lainnya. Mina, stop it. It can turn you into something you don't. Setelah rahasianya diketahui, seketika makhluk itu menjadi lemah dan mengurungkan niat untuk melenyapkan Mina. Kemudian dia berubah wujud menjadi sosok yang sebenarnya, yaitu seekor peri. Dan beberapa waktu berlalu, kini makhluk tersebut pun berkeliaran berjalan bersama dengan kita, para manusia. Ia terlihat berubah wujudnya seperti seorang anak kecil berambut merah dan masih mengincar orang-orang yang telah mengurung kaumnya. Tamat.